Kita akan akan pendalaman Sekolah Sabat di malam ini. Sebelum itu, mari kita berdoa dalam hati masing-masing sebelum kita memulaikan acara pendalaman di malam hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti lagu buka yang akan dipimpin oleh host. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Baik, doa buka akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Runtuwene. Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang bertata di surga, terima kasih Tuhan, di tengah semua kesibukan pelayanan kami, di malam hari ini kami boleh mengambil waktu untuk sedia mengikuti pendalaman Sekolah Sabat. Kami menyerahkan acara ini kiranya berjalan dengan baik, terlebih khusus fasilitas yang kami gunakan, jaringan, bahkan media Zoom, bisa berfungsi dengan baik juga. Kami mendoakan secara khusus hamba-Mu Pendeta Basius Abin, yang akan menjadi narasumber ini, biarlah urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagiannya, sehingga pelajaran yang akan disampaikan boleh menguatkan kami dan membawa kami untuk dipersiapkan lebih baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Engkau akan berkati kami di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mengikuti pemasaran tadi kami kepada pimpinan kita, Tuhan Suwini Tandi Dio. Pendeta Tandi Dio, kami persilakan untuk perkenalan pembicara. Sekali lagi kami serahkan kepada pimpinan Pendeta Tandi Dio untuk boleh memperkenalkan pembicara kita di malam hari ini. Baik, selamat malam teman-teman semua. Senang malam ini kita bisa berjumpa dengan Pendeta Dr. Blasius Abin. Sekarang beliau berada di Colorado. Dan pada malam ini kita akan mendapatkan pendalaman yang luar biasa. Pendeta Blasius Abin menikah dengan seorang dokter yang saat ini juga sudah berkarya di Amerika. Pada saat ini, Pendeta Blasius tetap aktif untuk melayani umat-umat Tuhan
yang ada di Amerika. Dan pada malam ini beliau akan memberikan pendalaman sekolah sahabat bagi kita semua. Dan mari kita perhatikan dengan baik agar supaya ketika kita memberikan persatuan guru-guru sekolah sahabat nanti, kita akan memberikannya dengan baik. Pendeta Blasius, dia menyelesaikan pendidikannya di Ayas, lalu kemudian beliau mengajar di Universitas Kelabat sebagai dosen. Saya percaya banyak dari antara kita yang adalah murid-murid beliau ketika beliau mengajar di Universitas Kelabat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pimpinan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya pendalaman di malam hari ini. Pendeta Salama, kami persilakan. Oke, baiklah. Selamat malam bagi kita semua. Saya ingin menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Apa bisa mendengar hamba Tuhan Pendeta Blasius Abin? Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih banyak boleh bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada narasumber, sebagai informasi bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, kami mohonkan supaya kita punya speaker semuanya di-mute, sehingga kita berfokus kepada materi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Blasius, sehingga tidak ada terjadi satu hal-hal yang akan mengganggu kita di malam hari ini. Dan bagi seluruh rekan-rekan pendeta-pendeta yang ingin menyampaikan pertanyaan dari materi yang akan dipaparkan, boleh menulisnya di kolom chat yang ada di Zoom. Waktu yang ada ini 1 jam kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Blasius Abin. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, dan terima kasih untuk kepercayaan diberikan kepada saya. Beberapa bulan yang lalu, Pendeta Dr. Suenis menghubungi saya untuk jadi pembicara. Dan saya beritahu sama beliau bahwa ini sebuah terobosan eh, yang baik ya untuk pelajaran sekolah sahabat. Karena saya bilang sama beliau, kita sudah praktekkan di jemaat kita di Colorado 2 kali 1 minggu. Kami memiliki program pagi selama 7 hari dan 2 hari khusus untuk pelajaran sekolah sahabat. Dan ini sangat penting ya, bukan cuma perlu, sangat penting karena sekolah sahabat itu belajar Alkitab, Biblical Studies. Karena ini adalah salah satu urat nadi dari gereja. Belajar Alkitab namanya sekolah sahabat, sebenarnya itu belajar Alkitab setiap hari. Dan memang cocok Dr. Sunes ada di situ. Dan urat nadi gereja adalah belajar Alkitab. Semua aktivitas gereja, semua aktivitas conference, daerah uni, tanpa belajar Alkitab, kita sama dengan membangun rumah tanpa dasar. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat yang diinisiasi oleh Direktur Sekolah Sahabat Uni itu sesuatu yang sangat bagus untuk kita semua. Dan saudara-saudara, saya berpikir karena dalam belajaran sekolah sahabat, apa orientasi sebenarnya yang kita ini hanya mengulangi apa yang ada dalam pikiran para pendeta, bahwa pelajaran sekolah sahabat itu sangat penting untuk bukan hanya untuk spiritual growth, tapi demi misi kita. Misi kita adalah penarikan jiwa. Saya bekerja di bawah conference, namanya Central State Conference Colorado. Dan nama jemaat kita adalah Indonesian Unity Seventh Day Adventist Church. Dan kita selalu mengadakan kebaktian setiap pagi. Antara 110 sampai 120 orang yang hadir setiap pagi dalam 7 hari. Nah, dari 7 hari itu ada 3 kali pelajaran keluarga, tentang keluarga, dan 2 hari khusus untuk belajar sekolah sahabat. Dan sangat bermanfaat memang. Dan saudara tahu saya hanya 1-2 menit. Dari 120-110 orang itu, kita mendiagnosis siapa yang mau belajar Alkitab secara khusus. Jadi kita sudah kasih pelajaran sekolah sahabat, kemudian kita menemukan ada orang yang mau belajar. Dan kita membentuk KPA. Kita punya agen di Indonesia dari Nias sampai di Ambon. Nah, kita membentuk KPA.
di Nias Selatan. Saya sendiri yang memimpin kelompok pendalaman Alkitab. Ada 2 kelompok pendalaman Alkitab di Nias. Ada 21 non-Advent yang kita ajar dari pelajaran sekolah Sabat yang kita buat 2 kali seminggu. Ya. Dan kemudian kelompok yang lain dari Nias Telo. Ada 8 non-SDE yang belajar Alkitab. Orang-orang muda. Ya, dan beberapa dari mereka ini siap untuk dibaptis. Nah, poin saya adalah bahwa pelajaran sekolah Sabat ini adalah seperti triggers untuk membantu orang belajar firman Tuhan secara khusus, seperti orientasi dari pelajaran sekolah Sabat itu adalah penarikan jiwa. Nah, ini hanya sekedar info, dan ini pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari setiap minggu yang diinisiasi oleh Departemen Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Timur, sesuatu yang baik dan sangat penting untuk kita semua dalam konteks misi gereja. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Warga Kerajaan Sorga. 6 pelajaran pertama kita bicara mengenai kesetiaan, moral, ya, dalam konteks perjalanan umat Tuhan di bumi. Nah, sekarang penulis sekolah Sabat Dr. Wahlen mengarahkan pikiran kita pada pelajaran yang ketujuh pada hal-hal yang bersifat eskatologis. Bahwa segala kesetiaan, segala aktivitas kita selalu berorientasi untuk hidup sebagai warga kerajaan surga dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya mau membaca dalam beberapa menit ini teks referensi utama. Dalam pelajaran saudara-saudara para pendeta, ada banyak teks yang lain, referensi untuk mendukung uh, topik ini. Tapi karena teks utama diambil dari Filipi pasal 3 ayat 17-21 dan Filipi 4 ayat 4-14, ini yang kita mau tekankan. Anda boleh baca teks-teks yang lain yang diberikan oleh penulis sekolah Sabat. Tapi orientasi kita adalah memahami diskursus Paulus dalam 2 ayat ini. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh praktis sebagai jembatan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Tidak perlu digunakan dalam diskusi sekolah Sabat Anda di jemaat, tapi hanya untuk membantu kita sebagai jembatan memahami apa yang dikatakan oleh Paulus dalam teks-teks utama ini. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 17-21 dan Filipi pasal 4 ayat 4-14. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan negaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dari dirinya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terakhir. Dan apa yang telah kami pelajari, dan yang telah kami terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Inilah teks utama kita sepanjang minggu ini. Ya. Kita akan mempelajari 4 hal dari bacaan kita. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, jadilah teladan atau mengikuti teladan orang-orang yang patut untuk diteladani. Yang kedua, berdirilah teguh dalam Tuhan dalam segala penderitaan demi kerajaan Allah. Dan yang ketiga, bersukacitalah dalam Tuhan dan berpikirlah hal-hal yang positif. Dan yang keempat, kunci kepuasan hidup seseorang anggota jemaat menurut perspektif Alkitab, bukan menurut perspektif saya atau manusia. Baik, kita lihat satu persatu pelajaran ini di bawah judul Warga Kerajaan Sorga. Yang pertama, jadilah teladan atau mengikuti teladan atau panutan, istilah yang digunakan oleh judul pelajaran kita. Mari kita lihat ayat yang pertama terkait dengan poin yang pertama. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Wow. Ini sebuah ide yang dibangun oleh Paulus untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Ada 3 hal pada teks ini. Pertama, dia bicara mengenai keteladan dalam bentuk imperatif. Perintah, ikuti teladanku dan teladan mereka yang hidup sama seperti kami. Jadi Paulus memberikan appeal bahwa keteladanan dia dan keteladanan orang-orang yang hidup sama seperti dia diikuti. Kenapa? Karena di ayat 18 dia memberikan highlight tentang alasan mengapa keteladanan itu penting. Banyak orang, dia katakan, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Oke. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, karakteristik dari mereka yang hidup seperti seteru salib Kristus adalah, pertama, kesudahan mereka adalah kebinasaan, nasib akhir. Kedua, Tuhan mereka adalah perut mereka. Dan yang ketiga adalah kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka yang keempat, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Jadi menarik, tapi strong emphasis dari pernyataan Paulus ini adalah ikuti teladanku dan teladan mereka yang hidup sama seperti kami hidup. Oke, nah sekarang pertanyaan, apa teladan Paulus? Saya kasih tahu para pendeta dan kita semua, termasuk diri saya sendiri. Ya, apa sih keteladanan Paulus dalam konteks jemaat di Filipi? Saya kasih tahu, di pasal 3, di pasal yang sama, Filipi pasal 3, Paulus menolak semua superiority masa lalu. Itu pelajaran minggu lalu, Pendeta Ramsky.
Apa itu? Superiority. Keunggulan masa lalu itu apa? Yang tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang diandalkan dalam hidup spiritual. Sunat pada hari ke-8. Dia berasal dari bangsa Israel. Dia berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu adalah suku di mana produser dari raja-raja Israel. Salah satunya adalah Saul. Ibrani, orang Ibrani asli. Orang Farisi. Tahu tentang teologi, tahu tentang Alkitab. Bahkan dia menunjukkan diri sebagai orang yang sangat ekstrim. Dia sebagai orang ekstremis karena dia penganiaya jemaat untuk mempertahankan imannya. Dan bahkan tidak bercacat. Jadi semua superioritas ini tidak dianggap sebagai keunggulan untuk diandalkan hari ini dalam konteks Paulus. Waktu dia mengajar orang-orang di Filipi. Apa yang dia katakan? Perhatikan. Ini contoh Paulus nih, ketika kita bicara mengenai contoh di ayat tadi. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Luar biasa. Tuhanku lebih mulia dari semua tadi itu. Keunggulan kultur, keunggulan latar belakang, dan keunggulan akademik. Lebih mulia, pengenalan akan Tuhan lebih mulia daripada semua. Keunggulan, ya superioritas ras. Ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Flores, ada orang Ambon. Tidak ada lagi superioritas itu. Karena pengenalan akan Kristus. Tekankan ini di jemaat. Oleh karena dialah, perhatikan sekarang. Aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Luar biasa kan? Ini satu contoh. Maksudnya gini, kita butuh makan, kita butuh rumah, kita butuh A, B, C, D. Tapi ikatan emosional kita bukan pada aspek-aspek lahiria ini yang contoh dalam konteks Paulus tadi itu. Melepaskan semuanya. Ikatan emosional saya kepada Kristus itu jauh lebih penting daripada apa yang saya miliki. Kekhawatiran saya tentang rumah, tentang apa segala macam. Ya, tujuannya apa? Dia kasih tahu supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Kalau kita mau tanya yang terbaik, apa yang terbaik dalam hidup kita? Apa yang Anda senangi dalam hidup? Piknik, pontar, spot wisata. Tapi kita selalu, saya harap ini ditekankan, kita selalu mencari kebahagiaan di luar konteks hidup dengan Yesus. Ya kan, kalau di Amerika ini spot wisata luar biasa, megah, dan itu itu yang membuat orang, istilah di Indonesia apa itu ya? Healing. Healing yang terbaik bagi mereka adalah mengunjungi spot wisata. Mereka kerja 1 tahun siang dan malam ya, untuk mendapatkan dana dan kemudian mereka pergi ke tempat wisata. Baik itu, tapi itu adalah kebahagiaan temporary. Berada di dalam Kristus, kata Paulus, segalanya. Berada, tinggal di dalam Dia adalah segalanya. Nah, saya jelaskan ini karena untuk menjawab pertanyaan tadi. Ikutilah teladanku. Keteladanan Yesus, keteladanan Paulus dan keteladanan Timotius adalah bergantung kepada Tuhan. Hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Contoh lain dari keteladanan Paulus yang berlawanan dengan seteru salib, penyangkalan diri. Dia menderita demi Kristus. Mati terhadap dosa. Ini komitmen personal. Nah, ini semua adalah sebuah contoh yang telah diberikan oleh Paulus dan menjadi patron, panutan bagi jemaat Filipi dan bagi kita semua. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat tadi. Musuh dari kita meneladani hidup seseorang adalah hidup sebagai seteru salib Kristus. Luar biasa. Kita kembali ke tadi. Seteru salib Kristus. Apa itu seteru salib? Salib itu identik dengan penderitaan, pengorbanan, penyangkalan diri. Nah, orang-orang
yang hidup sebagai seteru salib Kristus menolak semua spirit tentang penderitaan. Yesus mati di atas kayu salib. Dan orang-orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus, selalu mengerti apa artinya penderitaan, apa artinya pengorbanan, apa artinya penyangkalan diri. Dan mereka tolak orang hidup seperti seteru salib Kristus. Lalu dia memberikan 3 karakteristik dari orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Pertama, berdasarkan teks tadi, Allah mereka ialah perut mereka. Ya, itu berhubungan dengan keinginan daging. Ya, jadi mata mereka selalu menginginkan sesuatu. Ya, kalau mereka berjalan, saya maunya seperti ini. Kalau mereka pergi ke daerah lain, saya maunya seperti ini. Jadi hanya untuk mengisi perut, bukan mengeluarkan isi perut. Ya kan? Rahmat itu, rahmat dalam bahasa Yunani, artinya mengeluarkan isi perut. Tapi mereka ini mau mengisi perut setiap hari. Nah, ini ciri dari seteru salib. Yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kok bisa ya? Ada hal yang tidak sepantasnya, tapi itu jadi kemuliaan. Saya kasih contoh ada. Ini, em, pernah enggak kita mendengar begini? Seorang yang sudah bertobat. Oh, saya dulu pemabuk. Saya dulu tukang berkelahi. Saya dulu bermain dengan banyak perempuan. Ini sebuah kesaksian yang sedikit pamer. Dia melupakan bahwa keberadaannya sekarang itu adalah karena kasih karunia Allah. Ini adalah kemuliaan, eh, kemuliaan sebagai kemuliaan mereka adalah aib mereka. Aib itu dipertontonkan seakan-akan itu adalah sebuah kemuliaan. Samalah contoh juga, mungkin kita kasih contoh yang sederhana. Anda sebagai pendeta tidak perlu dibawa ke kelas ini, tapi ini mau menjembatkan supaya kita mengerti. Anda sebagai pendeta, Anda sangat merasa berbangga memiliki jemaat besar, baptisan banyak, dan dihormati. Nah, ini adalah aib yang menjadi kemuliaanmu. Kita melupakan sebuah peran dari kuasa Allah dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, waktu seorang dibaptis, itu adalah sebuah momentum di mana saya merasa sangat bahagia. Dan jangan lupa, orang dibaptis itu bukan karena hanya pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Kalau kita menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa karena pekerjaanmu, itu adalah kemuliaan, aib yang dijadikan mulia. Oke? Jadi ini adalah sebuah spirit yang menjadi seteru salib Kristus. Karena kita selalu menjadi menjadi fokus dari semua pelayanan kita adalah saya, aku, ego. Ya, itu yang maksudkan yang kedua. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Banyak contoh yang lain Anda bisa berikan. 3, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Wow, luar biasa. Kan judul kita adalah warga kerajaan surga. Nah, orang berpikiran semata-mata tertuju pada perkara duniawi, maka kerajaannya adalah di dunia. Tanpa perspektif salib, tanpa ada pikiran tentang kekekalan, tanpa persiapan bagi kedatangan Tuhan. Nah, kalau pikiran hanya tertuju pada perkara duniawi, hanya ada 2, bukan 2, banyak, tapi saya sebutkan 2. Dunia ini, spirit dunia ini adalah materialisme. Materialisme itu materi dan isme. Materi itu adalah benda. Isme itu aliran, spirit, semangat. Jadi materialisme adalah orang yang hanya memikirkan materi untuk sebagai produser dari kebahagiaan. Itu adalah orang-orang yang berpikiran duniawi. Materialisme. Kerjanya adalah bagaimana saya memiliki A, B, C, D. Kemudian hedonisme. Hedonisme,
Ini istilah apa namanya Latin. Hedon, bahwa sukacita yang terbaik adalah menyenangi diri sendiri, kira-kira gitu. Nah, kita tidak belajar dari Salomo. Salomo itu sudah punya segalanya. Lalu kemudian di buku terakhir, di pengkhotbah dia bilang, semuanya sia-sia. Tapi justru itu yang kita cari, yang dianggap oleh Salomo itu sia-sia. Salomo itu sudah mengalami semuanya. Wanita cantik, kedudukan, nama besar, dihormati. Karena dia punya segalanya. Lalu akhirnya dia bilang, lebih dari 4 kali dalam buku pengkhotbah, dia bilang, semuanya sia-sia. Karena dia sudah alami. Iya, karena dia sudah alami, maka kita yang membaca hari ini, itu adalah jadi pelajaran. Tidak perlu kita menjadi kaya untuk memahami apa yang dikatakan oleh Salomo. Jadi pikiran yang lawan dari pikiran yang tertuju pada perkara duniawi adalah mencintai Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nah, ini adalah musuh keteladanan. Seteru salib. Jadi apa implikasi untuk kita pelajaran yang pertama ini? Kesempurnaan moral itu bukanlah ke, keteladanan itu bukan kesempurnaan moral, tapi arah hidup yang berpusat pada Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Luar biasa kan? Istilah Alkitab, saudara-saudara, istilah Alkitab itu sangat dalam dibandingkan dengan istilah kenal dalam bahasa-bahasa sosial. Saya kasih tahu contoh. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa dan Abel dibunuh oleh kakaknya, lalu apa yang dikatakan oleh penulis kitab Kejadian tentang Adam berhubungan dengan istrinya Hawa? Maka dia kenal istrinya, ya. Perjanjian lama dia bilang yada, ginosko. Yada bukan cuma kenal istrinya, karena itu hubungan yang sangat dalam. Adam mengetahui istrinya. Itu adalah sex intercourse, tapi gunakan bahasa yang sangat sopan, sangat dalam. Makanya kalau saya katakan, saya mengenal Kristus, itu gambaran tentang dalamnya hubungan saya dengan Tuhan. Jadi, Paulus bilang, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan, karena pengetahuan, karena hubungan saya dengan Kristus. Ya, jadi gereja, saudara-saudara, gereja kita hari ini tidak dihancurkan oleh doktrin yang salah, tapi oleh gaya hidup yang bertentangan dengan Injil. Para pendeta gaya hidupnya itu loh. Ya, gaya hidup kita telah menghancurkan doktrin yang diajarkan bertahun-tahun, bangunan yang telah dibangun oleh para pendahulu di gereja. Kita merusak hidup mereka oleh karena gaya hidup kita. Kedua, gereja juga dihancurkan oleh cara kita berpikir. Sama dengan Paulus bilang, superioritas masa lalu tidak boleh dianggap sebagai ukuran untuk keselamatan. Ya, cara berpikir kita. Jadi, keteladanan moral tidak hanya visualisasi dari karakter sebagai warga kerajaan sorga, tapi untuk mengantisipasi menghadapi hidup yang menjadi seteru Kristus. Jadi, saudara-saudara, teladan hidup kita semua ini, para tua-tua jemaat, pendeta, dan saya juga, itu adalah Injil bagi mereka yang tidak pernah mengenal Injil. Teladan hidup Yang kita apa? ada Yang etalase hidup tentang MC mau kerajaan ini. Duh. untuk mereka yang di dunia. Itulah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, berdirilah teguh dalam Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini pelajaran yang kedua. Kita sering membahas tentang kedatangan Tuhan. Good. Kita sering membahas tentang tubuh kita diubahkan. Tapi kita lihat konteks hari ini dalam pelajaran yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Pertanyaan muncul. Mengapa
Paulus menekankan tentang kewarganegaraan dalam konteks menantikan kedatangan Tuhan, dalam konteks tubuh yang hina ini akan diubah. Itu yang kita jawab. Nah, kalau kita bicara mengenai kewarganegaraan, itu kita membahas tentang status, membahas merujuk pada identitas, merujuk pada loyalitas, kepada siapa kita harus taat. Itu soal kewarganegaraan. Merujuk pada cara hidup. Nah, Filipi adalah bagian dari koloni Kekaisaran Roma. Warga kota Filipi berbangga dengan kewargaan sebagai warga negara Roma. Mereka hidup menurut hukum Roma, nilai-nilai yang diberikan oleh Roma, budaya Roma. Nah, Paulus memakai bahasa politik ini yang dipahami oleh jemaat Filipi. Dia mau menekankan ini, bahwa kewarganegaraan surga, seperti warga Filipi hidup menurut Roma, aturan-aturan Roma, budaya, nilai, demikian juga orang percaya hidup menurut tuntutan surga, di mana Kristus sebagai Raja. Jadi, karena Kristus itu adalah Raja dari kerajaan Allah, maka kita harus ikut, kita harus taat, loyal terhadap tuntutan-tuntutannya. Saya istilahkan di sini aparatus. Aparatus itu adalah aturan. Bahasa Indonesianya aparat. Bahasa Latin. Nilai dan aparatus moral kekristenan berasal dari Sang Raja, Yesus, sebagai Raja dari kerajaan sorga. Tekankan ini di kelompok diskusi. Jadi, luar biasa kan? Nah, sekarang pertanyaan. Apa hubungannya dengan warga kerajaan surga dengan kedatangan Kristus dikaitkan dengan mengubah tubuh? Begini, Paulus menulis surat di penjara. Dari penjara maksudnya. Dia kirim ini surat. Nah, secara fisik, Paulus menghadapi ancaman fisik dalam penjara. Jadi, informasi atau penekanan Paulus tentang kedatangan Tuhan sebagai penguat, ya, bahwa Yesus akan datang, itu adalah penguat bagi umat Allah yang mengalami penderitaan fisik. Kita tahulah, kalau kita belajar kitab Daniel pasal 2 kan, Roma itu dilambangkan dengan besi. Ya, 168 sampai 470. Dia kekuasaan lebih dari 600 tahun dan dia memerintah dengan tangan besi pada negara-negara yang dia kuasai, termasuk zaman Yesus. Dia bunuh Yesus. Nah, saudara-saudara, atmosfer itu dialami oleh orang Kristen pada zaman Paulus, terutama jemaat Filipi. Nah, itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa kedatangan Tuhan itu adalah penguat bagi kita, karena penderitaan fisik akan mengubah segalanya ketika Tuhan datang, walaupun kita menderita di sini. Nah, Paulus berkata, berdirilah teguh dan tekun dalam penderitaan. Luar biasa. Jadi, ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Masa bertekun dalam penderitaan? Tapi inilah faktanya. Secara politik, orang-orang Kristen ada di bawah tekanan. Mereka diancam dengan kematian. Itulah sebabnya nyanyian tentang kedatangan Tuhan sebagai lagu tema dan nyanyian tentang fisik tubuh mereka akan diubahkan. Itu sesuatu yang dalam konteks mereka memberikan kekuatan. Kalau kita hari ini mungkin tidak tanpa penderitaan, jadi kita mengertinya secara datar. Tapi orang-orang Filipi, orang-orang Kristen di bawah kekuasaan Roma, ini sangat berarti. Itulah sebabnya Paulus bilang, berdirilah teguh, tekunlah dalam penderitaan. Ya, ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya. Apa implikasi? Implikasinya adalah, saya kasih tahu, lagu tema iman kita sesuai dengan nama kita adalah kedatangan Tuhan. Nama kita kan Seventh Day Adventist Church. Seventh Day. Ya, ada kedatangan Tuhan di sana, ada pemelihara Sabat di sana. Jadi kedatangan Tuhan itu mengubahkan kita dan menyelamatkan kita. Itulah alasannya mengapa hari ini
jemaat yang mengalami penderitaan fisik masih bertahan dalam kesetiaan walaupun menderita. Tekankan ini di kelasmu. Anda boleh baca 1 Korintus pasal 15, 42 sampai 44. Luar biasa kan? Luar biasa apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kedatangan Tuhan itu menyelamatkan, tapi juga mengubah. Dan inilah alasannya jemaat Kristen sejak zaman Paulus sampai hari ini di beberapa negara bertahan dalam kesetiaan karena kedatangan Tuhan sudah dekat dan tubuh mereka diubahkan. Saya kasih contoh di sini. Anda tidak perlu kasih contoh di jemaat, tapi saya membahas ini supaya kita mengerti argumentasi dari Paulus. Negara di mana orang Kristen lebih banyak dibantai, Nigeria. Saudara-saudara, di Nigeria pada data 2024, jumlah anggota gereja Advent di sana 268.402. Dibantai. Keluar dari rumah saja berpikir, masih balik atau enggak ini? Nigeria, negara di dunia 2024 sampai kemarin 2025. Banyak orang Kristen dibantai. Nah, di tengah tekanan, kekhawatiran, dan ketakutan maksud saya, karena pembantaian itu. Saudara tahu 90% sampai 99% orang Kristen di negara ini secara reguler mengikuti kebaktian. Apa yang mereka pikirkan? Menyerahkan hidup kita, menyerahkan hidup mereka dalam Tuhan dan tahan dalam penderitaan. Luar biasa. Buatlah pertanyaan refleksi atau data di jemaatmu. Berapa sih orang yang hadir, berapa persen hadir di jemaatmu? Karena mungkin tidak mengalami penderitaan kali ya. Ini satu contoh bahwa bagaimana kan ide kita tadi. Kedatangan Kristus dan mengubah kita ya adalah alasan mengapa kita setia hari ini walaupun kita menderita. Menurut Adventist Encyclopedia, mencatat tahun 2019 jumlah anggota gereja Advent di Venezuela 358.190 dan itu sudah ada 1.685 jemaat. Apa yang dialami negara ini yang presidennya beberapa waktu yang lalu ditangkap, kemudian krisis ekonomi yang parah, inflasi, satu telur rebus harga belasan juta. Saya pikir-pikir bagaimana dengan jemaat kita yang ada di sana. 358.000. Saudara-saudara, mereka bertahan walaupun menderita karena mereka tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan mereka tahu bahwa tubuh mereka yang menderita ini akan diubahkan oleh Tuhan. Itulah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bersukacita senantiasa dalam Tuhan dan berpikirlah hal-hal yang positif. Wow, ini ayat saya kasih tahu pada para pendeta ini, saya suka ayat ini dengan penekanan yang luar biasa dari Paulus. Saya baca ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, kata Paulus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Saya kasih tahu. Dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, istilah bersukacita dalam tulisan-tulisan Paulus dalam buku Roma, Korintus, Efesus, dan termasuk Filipi selalu dihubungkan dengan tindakan keselamatan dibuat oleh Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, itu yang membuat saya bersukacita. Sukacita ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan tindakan Tuhan. Kira-kira itu ya. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini bertentangan dengan konsep sukacita duniawi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saya bersukacita
kalau saya mendapatkan sesuatu. Oke, itu adalah kecenderungan manusia yang berdosa. Tapi saya mau kasih tahu di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara-saudara, produser dari kebaikan hati kita adalah bersukacita di dalam Tuhan. Dia memproduksi kebaikan hati. Artinya apa? Artinya bersukacita itu adalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Bukan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Saya kasih tahu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia memberikan sesuatu kepada kita. Itu yang membuat kita bersukacita. Alasannya sangat eskatologis. Jadi kalau saya berbuat kebaikan hari ini, bukan supaya dipuji oleh orang lain, tapi karena Tuhan sudah datang. Jadi orientasi apa yang saya lakukan hari ini sebagai ekspresi luar dari sukacita saya di dalam Tuhan adalah karena Tuhan sudah dekat. Jadi tanyakan pada kelasmu apa yang menjadi motif, eh, apa yang Anda lakukan pada orang lain. Ya, itu yang kedua. Jadi kemudian dia katakan di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Atau saya pakai bahasa saya, damai sejahtera Allah yang tidak masuk di akal. Dan memang kekristenan itu tidak masuk di akal. Masa mendapatkan kemenangan harus melalui kematian? Tidak masuk di akal dong. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak masuk di akal yang lain. Anak orang kaya tapi mau jadi pendeta. Itu tidak masuk di akal. Tapi itulah sesuatu yang dipikirkan oleh orang-orang dunia. Karena sukacita mereka adalah bukan pada hal-hal yang diajarkan oleh Alkitab. Saya kasih contoh sederhana. Suatu ketika saya memelihara 7 mahasiswa di rumah. Orang susah. Di Ungklab nih. Dan suatu ketika rektor almarhum Dr. Sengke almarhum kasih tahu. Tidak boleh kasih tinggal mahasiswa di rumah lebih dari 2 orang. Nah, itu aturan hukum yang ke-11 di Unclub dalam soal ini. Lalu saya kasih tahu sama Dr. Sengke almarhum. Ini orang saya biayai. Ini orang saya pelihara. Ini orang saya sudah 7 orang ini saya baptis. Waktu mereka ada di rumah, pada waktu itulah mereka dibaptis. Pilih salah satu. Saya suruh pulang mereka ke kampung halamannya atau tetap tinggal di Ungklab dan belajar. Lalu dia tanya, bagaimana kamu kasih makan orang-orang ini? 7 orang, tambah anak saya 3, 10. Tambah kami berdua, 12 orang tinggal di rumah. Saya bilang sama dia, Sir, saya sudah kerja belasan tahun di kampus ini dan di ladang. Belum pernah dapur saya menjadi mati, asapnya, apinya mati, hanya karena membantu orang-orang ini. Lalu dia bilang begini, senongana. Artinya, kata seno, artinya tidak masuk di akal. Saya bilang, yang penting saya bisa beli beras, ikan teri, bikin saus, kasih makan mereka. That's it. Ini melampaui segala akal. Lalu dia bilang, oke lah. Dokter Sengke bilang, oke lah. Apa yang kamu butuhkan? Saya bilang, perbaiki dapur saya, perbaiki garasi saya. Beliau perbaiki. Tapi dalam pikirannya adalah, nah masuk di akal bagaimana dia kasih makan ini orang-orang ini. Saudara-saudara, 7 orang itu sudah tamat sarjana semua dan sudah kerja. Ini melampaui akal sehat. Sejujurnya saya kasih tahu, saya tidak suka tinggal di Amerika. Tapi ini by chance ada di Amerika. Tapi ya harus kerja terus. Harus menghasilkan sesuatu. Setelah saya mendapatkan dolar, saudara tahu apa yang saya katakan dalam diri saya sendiri. Saya bersyukur ada di Amerika karena saya bisa membantu orang setiap bulan puluhan karung beras, ribuan dolar saya keluarkan untuk membantu orang-orang di daratan Flores Barat. Ibu kotanya Labuan Bajo. Kasih makan, biaya anak mereka. Lalu saya ada tabungan? Sama sekali tidak. Karena saya sudah membuktikan bahwa bagaimana Tuhan memelihara saya. Itu melampaui akal sehat. Kenapa saya lakukan ini? Bukan supaya dipuji oleh orang. Karena saya tahu
Ketika saya melakukannya, saya bersuka cita. Karena saya tahu Tuhan sudah datang. Karena saya tahu di sana letak kedamaian yang saya miliki. Jelas, to the point, bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Kita hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan tunggu jadi kaya. Ya, pendeta-pendeta gajinya berapa? Tapi apakah itu alasan kita tidak membantu orang lain? No way. Kita harus membantu orang lain. Itu bagian dari sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki di sini. Pertanyaan, apa yang merampok sukacita kita? Kekhawatiran. Nah, di ayat 6. Paulus argumentasi, silogisme yang dibuat oleh Paulus dalam nasihatnya, saya sangat kagum. Apa yang merampok sukacita kita? Apa yang merampok damai sejahtera kita? Apa yang merampok kebaikan kita? Kekhawatiran. Ini orang ini selalu khawatir. Saya kasih contoh ya. Pendeta, tua-tua jemaat, anggota jemaat pergi ke gereja. Dia sudah tahu akan ada persembahan dijalankan. Dari 10.000, 20.000, dan 50.000. Mana yang dipikirkan untuk dikasih masuk dalam kantong persembahan? Bukan jumlah yang besar, jumlah yang kecil. 10, 20, 50.000. Dia pilih 10.000. Kenapa? Dia khawatir 100.000 ini terlalu banyak untuk Tuhan. Kita ini kikir dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita merasa tidak puas dalam hidup karena khawatir, karena kekikiran kita pada Tuhan. Makanya di jemaatmu harus membuat program pencarian dana karena Anda tidak setia. Jemaatmu tidak setia. Mengapa program pencarian dana itu harus dilakukan tiap tahun? Karena kita kikir dari 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Saya lebih baik saya kasih 10.000 sama Tuhan, ya. Saya rugi kalau kasih 100.000. Tapi Anda tidak rasa rugi. Anda mengundang saya makan di restoran untuk 100.000. Ini adalah produk dari kekhawatiran kita. Jangan lupa ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan kekhawatiran itu yang bisa mengganggu rasa sukacita, damai sejahtera kita pada Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan sudah dekat? Paulus bilang, pikirkanlah segala sesuatu yang positif. Pertama ya tentu berdoa dan permohonan di ayat yang ke-7. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Yang kedua adalah pikirkanlah hal-hal yang positif. Yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi ayat 4 dalam bentuk perintah, imperatif. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-8 masih dalam bentuk perintah yang sama. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, kekristenan itu sederhana. Mulai dari sikap hati kita. Jadi yang membuat kita bersukacita bukan faktor-faktor eksternal yang kita terima, yang kita peroleh. Tapi apa yang kita lakukan kepada orang lain. Sampai hari ini saudara-saudara, penginjilan ministry pribadi saya, ribuan dolar saya keluarkan tiap bulan untuk membantu orang yang saya biayai di Ungklap dan bantu orang yang saya kasih makan di Flores Barat dan bantu anak-anak sekolah yang orang-orang miskin. Karena kenapa saya lakukan ini? Tuhan sudah dekat. Saya bersuka cita dengan melakukan ini. Dan damaiku yang saya miliki dan keluarga saya melalui tindakan kebaikan yang diketahui oleh banyak orang. Ini adalah satu-satunya cara ya supaya kita menemukan kedamaian. Ya, lalu Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiran pada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, lalu kemudian lawanlah dia, ini iblis ini, dengan iman yang teguh. Sebab itu, Paulus bilang, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara-saudara, saya percaya damai saya itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar saya. Karena itu ada damai yang sangat genuine di dalam Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan.
Nah, saya percaya juga para pendeta ini, damai yang diberikan oleh Allah itu sangat luar biasa. Jadi, kesimpulan dari poin yang ketiga ini, sukacita di dalam Kristus menghasilkan tindakan kasih, menghasilkan self-sacrifice. Yesus saja sudah mengorbankan dirinya. Dan dia melakukan itu supaya saya memiliki kedamaian. Tindakan dapat mengorbankan, tindakan kasih tadi itu dapat mengorbankan harta, waktu, dan tenaga. Ini sering melampaui akal sehat. Tapi inilah alasannya mengapa saya bersuka cita. Saudara bersuka cita. Mengapa kita menemukan damai di dalam Tuhan. Dari motif semua kebaikan hati kita di semua orang, oleh semua orang. Itu motifnya adalah eskatologis. Berorientasi pada peristiwa besar, yaitu kedatangan Tuhan. Musuh dari sukacita kita adalah kekhawatiran. Khawatir A, B, C, D. Kalahkan kekhawatiranmu dengan doa dan permohonan. Dan pikirkanlah hal-hal yang baik dan positif. Dan yang terakhir, dari pelajaran kita, kan 4. Perspektif Alkitab sebagai kunci kepuasan hidup. Hampir sama dengan pelajaran yang ketiga. Tapi mari kita lihat ayatnya ya. Karena kita selalu membahas sesuatu berdasarkan konteks. Aku bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ayat ini dibawa judul kunci kepuasan hidup. Luar biasa. Saya mulai dengan ayat 12. Aku tahu apa yang dia mendiagnosa tentang kekurangan kelimpahan berdasarkan pengalaman eksperiential. Dia sudah pernah mengalami kekurangan dan kelimpahan. Dia sudah merasakan kenyang dan kelaparan sebagai pembuat tenda. Tapi dia bilang di ayat 11, ayat sebelumnya, aku belajar, kalau kekurangan dia bilang, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan ayat 13 dia bilang, yang ada kaitan sama ayat 12, segala perkara. Apa segala perkara? Konteksnya adalah dia pernah mengalami kekurangan. Dia pernah mengalami kelimpahan. Dia mengalami pengalaman rasa kenyang dan kelaparan. Tapi kalau yang dialami oleh kekurangan dan kelaparan, gajinya kurang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Ayat 4 dia bilang, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ayat 13, segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku, katanya ayat 19, akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara-saudara, kepuasan kita tidak terletak pada hal-hal yang bersifat kuantitatif. Saya dapat gaji di Makassar pada tahun 1997 cuma 700.000. Sebagai pendeta muda cukuplah ini. Tahun berikutnya dikasih naik. Lah, cukup juga. Karena kalau kita berpikir lebih, pasti tidak cukup. Maksudnya ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, para pendeta. Gaji kita cukup sebenarnya. Yang membuat tidak cukup itu adalah karena kita memikirkan banyak hal. Oke. Nah, ini saya bicara karena ada pendeta-pendeta. Tapi buatlah contoh-contoh yang praktis kalau ada di kelas. Aku pernah rasa lapar. Aku pernah rasa limpah. Aku pernah rasa kenyang. Aku pernah merasa kelaparan. Dari sebab itu, Paulus bilang, aku belajar mencukupi diriku dalam segala. Jangan jadi peminta-minta.
Karena saya sudah belajar dari Rasul Paulus. Saya belajar dari Tuhan. Jangan jadi peminta-minta. Karena segala perkara, kata Paulus di ayat 13, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa kan? Ya, kepuasan rohani seseorang membuat orang jatuh dalam dua ekstrim hidup. Pertama, kekurangan dan kelimpahan. Ya, kalau kekurangan, kita putus asa, kita mengeluh, takut masa depan. Kalau kelimpahan, kita jadi sombong. Ini dua ekstrim yang berbeda. Nasihat Rasul Paulus jelas ya. Hei, ingat, saya sudah belajar mencukupkan diri dan segala hal. Kalau kita tidak rasa cukup, padahal cukup sebenarnya, itulah munculnya orang pendeta atau siapa sajalah bermain dengan soal keuangan. Karena dia merasa tidak cukup. Atau lebih ekstrim kita sebutkan korupsi. Ya, Paulus bilang, wah ini saya pikir Paulus ini adalah contoh yang patron yang sangat sempurna dalam soal pelayanan. Segala perkara, ya banyak perkara, tapi konteksnya adalah soal apa yang dia alami, penderitaan secara materi. Apa yang dia makan, apa yang dia minum. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu cuma dapat tepung. Ya. Terus, saudara, waktu saya ada di Amerika ini banyak sekali inbox, ya, di Facebook, minta ini, minta itu. Beberapa saya layani, ya, tapi beberapa saya tidak layani karena dia minta terus kemudian saya lihat di Facebook, wah dia pontar ke sana kemari kan. Jadi menghilangkan persepsi hati nurani saya untuk membantu contohnya ya. Ya, jadi, tapi kebanyakan kita layani. Jadi belajarlah mencukupkan dirimu. Ya, kita ini tidak pernah hancur karena kekurangan. Kita ini ketika belajar untuk mencukupkan diri, kita tidak lupa Tuhan saat berkelimpahan. Tuhan tidak bilang begini, oke jangan jadi orang kaya. Saudara-saudara, kami jemaat Indonesia Unity, ya, Indonesian Unity Seventh Day Adventist Church di Colorado, hanya 21 keluarga. Tapi Anda tahu pelayanan kita setiap hari melalui Zoom itu lebih dari ribuan per bulan untuk membantu orang yang ada di Zoom. Kita bantu kalau mereka sakit. Kita bantu kekurangan makanan, terutama di Kepulauan Nias. Kalau ada yang yang kuliah dan dia bersaksi di situ, kita bantu soal uang kuliahnya. Ribuan. Dan ada banyak orang diberkati di jemaat kita, pemilik bisnis dan sebagainya. Dan satu-satunya jemaat kecil di Amerika yang mengeluarkan ribuan dolar tiap bulan untuk membantu orang. Di luar ministry saya secara pribadi saya bilang tadi. Jadi, saudara-saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, ya, jangan lupa Tuhan saat kita berkelimpahan. Tekankan itu. Saya percaya bukan untuk pendeta, karena pendeta kan punya gaji dengan standar minimum dan maksimum. Oke? Jadi saudara-saudara, kelimpahan itu cuma sementara, 1 menit lagi, karena saya lewat tadi 6 menit dari jam yang kita mulai. Dengan telanjang, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Masih ada pujian nama Tuhan waktu dia kehilangan kesehatannya. Ayub. Waktu dia kehilangan hartanya. Waktu kehilangan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Karena dia tahu bahwa semua kelimpahan ini cuma sementara. Paulus bilang, kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kesimpulan. Bagaimana menjadi warga negara kerajaan surga? Dari topik kita sepanjang minggu ini. Pertama, jadilah teladan hidup.
keteladanan kita sebagai pendeta, sebagai anggota jemaat, atau orang berpengaruh di jemaat, menjadi etalase yang dilihat, etalase hidup yang dilihat oleh orang. Dan keteladanan ini penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil atau besar di dalam jemaat, terutama mereka yang hidup sebagai seteru salib. Ya, keteladanan itu sangat kuat. Ya. Saya bilang tadi, keteladanan hidupmu menjadi firman Tuhan bagi mereka yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi warga kerajaan sorga, kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Karena realitas sosial, ekonomi, dan politik di mana kita berpijak umat-umat Tuhan berada, kita selalu ditantang oleh berbagai persoalan. Dan apa yang kita inginkan? Apa yang diinginkan oleh Allah dari kita? Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Karena waktu Tuhan datang, semua penderitaan kita diubahkan oleh Allah. Termasuk penderitaan fisik. Dan yang ketiga, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita di luar Tuhan ada enggak? Ada. Tapi itu adalah temporary, cuma sementara, cuma sementara. Ya, itu adalah kompensasi dari kehidupan kita yang penuh dengan cobaan. Orang menciptakan kompensasi aktif. Orang pergi ke sana, kita beli ini, kita harus memiliki ini untuk memenuhi sukacita kita. Tapi Tuhan bilang, bersukacita dalam Tuhan adalah sebuah karakter orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena karakter itu akan membantu kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tindakan-tindakan positif untuk membantu orang. Produsernya adalah Anda ada dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, produk dari relasi kita dengan Tuhan. Hal ini penting ditekankan. Jadi menekankan hubungan dengan Tuhan jauh lebih membuat kita bersukacita, bahagia, dan memiliki pengharapan masa depan. Yang terakhir, untuk menjadi warga kerajaan sorga, kita harus mencukupkan diri dengan segala apa yang kita miliki. Jangan cari-cari terlalu banyak seperti spirit hidup orang yang menganut materialisme. Kunci kepuasan kita bukan apa yang kita peroleh dari luar, tapi kita mengelola apa yang Tuhan berikan pada kita, mencukupkan diri apa yang ada. Paulus memberikan contoh yang sempurna dalam soal ini. Ini adalah ide-ide penting dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Semoga Tuhan berkati kita dalam doa saya. Amin. 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 Terima kasih banyak. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih di Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin, Sir. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih. Oke, baiklah saudara sekalian. Kita tentunya bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Blasius Abin, yang sudah membahas dengan jelas pekabaran di malam hari ini. Pendeta, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang mungkin perlu dijawab pada malam hari ini. Namun bagi kita semuanya, karena waktu kita terbatas, tidak banyak pada malam hari ini, cuma 30 menit saja, maka tidak semua mungkin yang kami akan ajukan untuk narasumber untuk dapat dijawab. Jikalau ada yang sudah sama, kita tidak akan memberikan kesempatan lagi karena semua kita percaya akan dirangkum oleh narasumber. Pertanyaan yang pertama, izinkan saya untuk membacanya. Bagaimana kita dapat menjelaskan kepada seseorang tentang makna mengalami damai sejahtera Allah itu? Itu pertanyaan yang pertama. Saya serahkan kepada narasumber Pendeta Abin.
Pendeta di unmute dulu. Oke, oke, oke. Baik. Bagaimana? Bisa ulang lagi tadi? Oke. Bagaimana kita dapat menjelaskan kepada seseorang tentang makna mengalami damai sejahtera Allah itu? Tentang makna ya. Ya, tentang makna Mengalami. damai sejahtera Allah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Eh, Bapak Ibu sekalian, secara Alkitabiah, damai sejahtera. Oh, sorry. Damai sejahtera bukan sekedar tidak ada masalah. Damai sejahtera bukan sekedar tidak ada konflik. Damai sejahtera berdasarkan perspektif Alkitab, hati yang tenang di dalam Tuhan. Itu ya. Apa ada masalah? Ada. Ada konflik? Ada. Ada kontroversi? Ada. Tetapi perspektif Alkitab damai sejahtera itu adalah hati yang tenang di dalam Tuhan walaupun masalah, walaupun ada masalah, walaupun ada konflik. Damai sejahtera dari perspektif Alkitab adalah hubungan yang benar dengan Allah. Ya. Rasa damai dalam Tuhan itu dicaplok oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah indikator bahwa dia memiliki hubungan yang tidak benar dengan Tuhan. Jadi jelas itu. Dari ini presuposisi kita dalam konteks Alkitab dikaitkan dengan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu adalah keyakinan bahwa hidup ada dalam kendali Tuhan. Itu yang membuat seseorang walaupun menghadapi masalah dan konflik tetap memelihara, memiliki damai sejahtera. Yohanes pasal 14, kalau Anda baca di sana 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, bukan seperti yang diberikan dunia. Yesus dalam statementnya jelas, to the point, dan menyentuh pengalaman-pengalaman real dari umat Allah dari sejak dia memberikan pernyataan ini sampai hari ini. Yang katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bukan seperti yang diberikan kepada dunia. Yang diberikan kepada dunia. Dunia itu adalah kalau damai bagi dunia, tidak ada masalah, tidak ada konflik. Ya, itu pertama. Yang kedua, dalam Filipi pasal yang sama kita baca tadi itu, damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiranmu. Jadi kedamaian itu ditentukan oleh bagaimana kita mengelola hati kita dalam menghadapi persoalan dan konflik. Damai sejahtera Allah memelihara hatimu dan pikiranmu. Kalau kita tidak memiliki rasa damai, dan jelaskan itu kalau itu case-nya, artinya bahwa kita ada masalah dengan soal cara kita berpikir. Itu. Jadi damai sejahtera menurut Alkitab adalah diberikan oleh Allah, di dalam Allah, dan itu yang memelihara hatimu dan pikiranmu. Bukan seperti yang diberikan atau dipahami oleh dunia. Jadi saya rasa itu ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan si penanya sudah boleh dapat memahami jawaban yang sudah diberikan. Lalu, pendeta, pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa permohonan yang kita naikkan lewat doa-doa itu sudah dan sesuai dengan kehendaknya? Jadi, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Silakan. Sesuai kehendak kehendak Tuhan ya. Ya. Oke, ini penting ini pertanyaan-pertanyaan teoritis seperti ini ya. Oke, jadi gini, kehendak Tuhan itu artinya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ya, jadi Alkitab memberi beberapa prinsip yang dasar ya. Contoh 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Jika kita minta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengar kita. Jadi prinsipnya apa?
kehendak Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Ya, contoh, minta hikmat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang diminta oleh Salomo? Dia tidak meminta harta. Dia juga tidak meminta musuh harus dikalahkan. Tapi dia minta hokmah, hokmah atau bahasa 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 Indonesia hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan internal seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, masa saya harus minta terus harta sama Tuhan? Itu kan tidak baik itu lahir dari eh, tidak ada tidak adanya hikmat. Jadi kehendak Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman-Nya. Ya, jadi kalau saya meminta hikmat, itu permintaan yang baik. Nah, kalau saya adalah orang penganut materialisme, saya bilang sama Tuhan, kalau ada pada posisinya Salomo, minta saya berikanlah saya kekayaan. Tidak. Dia minta hikmat. Kemudian minta pengampunan. Itu semua meminta pengampunan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, orang yang memiliki deep relationship dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia minta. Dan pasti Tuhan dengar. Nah, soal doa ini kan kita tidak tahu. Ada dua kemungkinan. Tuhan menunda permintaannya, ya. Tuhan menjawab permintaannya, ya. Atau Tuhan sama sekali tidak menjawab permintaannya. Kira-kira gitu. Karena Tuhan punya waktu untuk menjawabnya, ya. Sekalipun tidak dia jawab sekarang. Oke, jadi jika memuliakan Tuhan bukan hanya kepentingan diri, ya. Apakah kalau saya meminta sesuatu, apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau saya meminta sesuatu, ya, Tuhan, bolehkah saya menjadi head departemen di kali ini saja? Nah, ini bukan permintaan untuk memuliakan Tuhan. Karena kedudukan itu adalah bukan orientasi dari kekristenan. Ya, bolehkah saya harus ada di sini, harus menjadi orang yang di departemen lah. Jadi, kalau saya minta sesuatu, itu harus memuliakan Tuhan saya. Ya, apakah itu permintaan kita itu mendekatkan saya dengan Tuhan? Kalau itu permintaan itu, walaupun memiliki keuntungan secara ekonomi dan status sosial, tapi kalau itu tidak mendekatkan diri saya dengan Tuhan, stop it. Jangan bawa permintaan-permintaan seperti itu kepada Tuhan. Ya kan? Jadi doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, biasanya adalah membentuk karakter kita. Itu doa. Apa tujuan kita berdoa? Kita berdoa bukan untuk orang lain. Kita berdoa untuk membentuk karakter saya. Menumbuhkan iman saya. Membuat saya lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Jadi saya rasa itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Thank you. Oke, terima kasih banyak, Pendeta. Lalu pertanyaan yang berikut. Pertanyaan. Tadi Sir menjelaskan tentang jangan menjadi peminta-minta. Saya mau bertanya bagaimana dengan kita meminta bantuan kepada seseorang untuk pembangunan gereja dan KKR. Apakah ini memalukan Tuhan ataukah diperbolehkan? Silakan, Pendeta. Meminta apa ini? Meminta bantuan kepada seseorang untuk proyek pembangunan gereja ataukah untuk bantuan untuk kegiatan KKR. Sehubungan dengan tadi penjelasan daripada Sir tentang jangan meminta-minta. Oke, baik. Ini pertanyaan sensitif karena pada umumnya gereja-gereja kita di Manado, di Uni Timur, atau di Uni Barat ada program fundraising, ya. Jadi saya hanya memberikan prinsip, ya. Saya tidak menjawab kasus, tapi saya memberikan prinsip. Prinsip Alkitab adalah memberi itu sukarela, bukan paksaan. Ya kan? 2 Korintus, Paulus bilang begini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Mungkin saya salah, tapi begini. Selama saya 20 tahun mengajar di Ungklab, daerah Sulawesi Utara dan juga beberapa kali deal dengan jemaat. Fenomena yang saya lihat, koreksi saya kalau saya salah.
bahwa kenapa jemaat meminta bantuan? Karena kekurangan dana. Kenapa kekurangan dana? Kan dana itu muncul dari persembahan, bukan perpuluhan ya. Dan konsistensi jemaat untuk memberikan persembahan itu, ya saya belum mengadakan research mengenai itu, tapi pengamatan visual bahwa memang sama saya bilang tadi itu, persembahannya kan idealisme, kasih tahu saya itu berdasarkan peraturan kita minimal 50% dari perpuluhan, kan gitu. Ya, kalau 50% dari perpuluhan, berarti kita tidak kekurangan dana di kas jemaat. Ini hanya sekedar apa namanya memberitahukan tentang pengamatan saya. Itulah sebabnya kalau kita setia kepada persembahan, maka kita tidak ada fundraising. Ya, jemaat saya di sini di Colorado ini ada juga fundraising dari jemaat-jemaat. Kan di Amerika masih jemaat-jemaat Indonesia masih fundraising. Saya kasih tahu sama mereka, jemaat saya ini, jangan pernah buat fundraising. Ya, selain ada kontroversi catatan Ellen G. White, tapi prinsipnya adalah masa kita ini tidak setia. Bukti ketidaksetiaan kita adalah kita tidak punya dana di kas. Dan benar, seluruh aktivitas jemaat selalu ada dana di kas. Ya, sampai 40-60 ribu dolar ada di kas jemaat. Jadi semua aktivitas kita tidak pernah buat fundraising. Itu produk dari kesetiaan orang memberikan persembahan. Nah ini, kalau persembahannya rendah, siapa yang salah coba? Pendeta lah, pendeta jemaat. Tapi itu poin pertama yang saya kasih tahu. Ya, yang kedua adalah, kalaupun itu terjadi, ya memberilah sukarela bukan dengan paksaan. Di saat meminta dukungan pembangunan gereja, beri kesempatan orang memberi. Tapi jangan memaksa. Jangan menekan rasa bersalah. Kalau kamu tidak kasih, kamu tidak dapat berkat. Kira-kira gitu. Itu kan paksaan itu. Ya, kalau seandainya ada fundraising, saya tidak bilang bahwa fundraising itu haram. Haram hukumnya, bukan itu. Kalau sampai kita mengadakan fundraising, ya jangan menekan secara psikologis terhadap anggota jemaat sampai-sampai dia akan merasa bersalah. Ya, dalam Keluaran pasal 35 ayat 5 ya. Setiap orang terdorong hatinya, bawalah persembahan kepada Tuhan. Itu yang saya bilang tadi itu. Ya, bukan gereja kekurangan uang, tapi kita harus bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan. Itu prinsip yang saya mengerti dalam soal meminta sumbangan ya. Saya tidak bilang itu adalah haram, tapi kalau sampai pada prinsip fundraising, itulah prinsip yang paling dasar ya. Jalankan dengan sukarela ya. Jadi tujuan pembangunan, penggunaan dana dan proses pekerjaan. Saya rasa itu jawaban saya atas pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jadi jelas tentang prinsip yang sudah disampaikan oleh narasumber di malam hari ini. Lalu, pendeta untuk pertanyaan berikutnya. Sejauh mana sukacita dalam Tuhan itu dapat berlangsung? Karena tidak semua hal dalam hidup ini memberikan suatu sukacita. Coba ulang, sejauh mana sukacita dalam Tuhan itu dapat berlangsung? Dapat berlangsung. Ini bicara Ya. mengenai periode ini? Iya, mungkin. Karena tidak semua hal dalam hidup itu memberi sukacita. Oke, I got point. Tidak semua hal dapat memberi sukacita. Ini menarik ini. Terima kasih penanya. Gini ya, dalam teks yang kita baca tadi, 2 kali disebutkan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu dulu. Bukan bersukacita di luar Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, saya jelaskan tadi. Dalam konteks tulisan Paulus dari buku Roma,
Efesus, Korintus, termasuk Filipi, selalu dalam konteks sukacita karena Tuhan menyelamatkan kita. Selalu dalam perspektif itu Paulus menjelaskan soal sukacita dan damai. Nah, dari situ kita bisa mendiagnosa apakah sukacita itu dapat diambil? No one, nobody take it. Tidak ada orang yang bisa mengambil sukacita itu. Nah, kalau sukacita kita itu disematkan pada sesuatu yang kita miliki, ya memang kita tidak semua apa yang kita peroleh itu membuat kita sukacita. Tapi bukan itu perspektif yang dalam argumentasi Paulus. Argumentasi Paulus adalah bersukacita dalam Tuhan dan tidak ada orang yang bisa mempengaruhi sukacita itu. Ya, saya bilang tadi, ada masalah di luar diri saya yang mengganggu hidup saya? Ada. Tapi apakah itu mengubah sukacita yang menjadi fondasi pada pengorbanan Kristus? Tidak ada. Ini saya bicara mengenai prinsip ini. Jadi, apakah saya punya sukacita kalau memiliki sesuatu? Ada. Tapi itu sifatnya temporary. Sebentar aja. Saya kasih uang $1.000 pada kamu, si A atau si B. Kamu senang nggak? Senang. Tapi sesudah 1 bulan, uang itu habis. Masih ada sukacita di sana? No more, no more. Jadi, saudara-saudara, ini prinsip yang saya mau jelaskan ini. Bukan memesahkan masalah. Tapi prinsip dasar supaya kita mengerti bahwa sukacita dalam Tuhan itu adalah sebuah karakteristik dari orang Kristen yang hidup bersama Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan, termasuk kematian, termasuk penderitaan. Ya, jadi dengan kata lain, sukacita di dalam Tuhan itu tidak bergantung pada situasi. Ya, Filipi 4 ayat 4 kita baca tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Anda sukacita, Anda menikah dengan orang cantik secara fisik. Setelah jalannya waktu, ya, kecantikan itu mengalami depresiasi. Masih bersukacita karena kecantikan. Tidak ada lagi. Apa yang tertinggal di dalamnya? Cinta yang tidak dipengaruhi oleh kecantikan. Cintamu, kesetiaanmu kepada dia yang dulu 20 tahun lalu sangat cantik. Tidak ada lagi. Jadi sukacita seorang suami tidak terletak pada aspek-aspek artistik yang indah, tapi pada cinta yang lahir dari hubunganmu dengan Tuhan, dari hubunganmu dengan pasangan hidupmu. Saya suka apa yang dikatakan oleh Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini pohon ara kalau berbunga cantik dia. Sekalipun pohon ara tidak berbunga katanya. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Luar biasa kan? Sekalipun hidupmu tidak seperti sebuah bunga yang enak selalu dipandang orang. Kamu selalu menghadapi persoalan-persoalan sosial. Dia bilang, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sama dengan Filipi pasal 4 tadi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya begini, Alkitab itu tidak berkata bersukacita dalam semua keadaan secara emosional. Bukan itu. Tapi bersukacita di dalam Tuhan dalam semua keadaan. Jadi sukacita kita sebagai orang Kristen itu berakar pada Tuhan, bukan pada keadaan. Bukan pada benda, bukan pada apa yang kita miliki. Saya rasa itu jawaban saya, semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lalu mungkin pertanyaan yang terakhir dari chat yang ada. Bagaimana agar relasi itu dia tetap stabil? Pada waktu kita menciptakan sebuah relasi, bagaimana agar itu dia tetap stabil? Apakah prinsip ini sesuai dengan Alkitab? Atau bagaimana dari pendeta? Saya persilakan. Oke. Ini
relasi dengan siapa ini sebenarnya menurut penanya? Relasi dengan sesama atau relasi dengan Tuhan? Kita tidak tahu. Ya. Ya, tapi saya hanya menjawab prinsip. Sekali lagi, saya bukan pemberi solusi, tapi saya hanya mengajarkan tentang prinsip. Prinsip dasar kehidupan. Oke, dari situ kita paham. Ya, itu karena pertanyaan ini juga tidak jelas. Bagaimana membuat relasi stabil? Relasi dengan siapa? Ada objek relasi kita. Pertama Tuhan, kedua pemimpin, ketiga sesama, keempat anggota jemaat. Nah, oke. Jadi begini ya, membangun relasi yang stabil itu sangat sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena Allah sendiri adalah Allah yang membangun, Allah relasi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya memiliki relasi. Dan Alkitab banyak mengajarkan tentang hubungan sehat, hubungan yang setia, hubungan yang bertumbuh. Tapi mari kita lihat prinsip dasarnya. Ya, relasi itu dibangun di atas apa? Kasih agape. Ya, relasi yang stabil dibangun oleh kasih. Jangan lupa itu. Bukan oleh kepentingan. Ya, saya memiliki hubungan dengan pendeta Nixon Lumindong. Saya bangun relasi dengan dia, ketua conference. Karena dia ketua conference. Jadi siapa tahu. Itu relasi yang tidak dibangun di atas fondasi yang benar. Atau saya membangun relasi dengan Dr. Suines karena dia departemen sekolah sahabat. Supaya saya ada kecipratan sesuatu nanti ke depan. Ini adalah relasi yang apa? Yang parah, yang busuk. Ya, relasi itu dibangun oleh kasih. Itu. Kasih apa? Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak menekankan tentang keuntungan dalam relasi. Ya, relasi yang dibangun oleh kasih yang tidak menyimpan kesalahan. Kan itu dalam 1 Korintus pasal 13 kan? Jadi, stabilitas relasi kita bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada kasih yang bertahan sebagai fondasi saya dalam membangun relasi dengan sesama dan membangun relasi dengan pimpinan. Saudara musik, sayang juga itu sama pimpinan kita. Membangun relasi dengan sesama pendeta, ya. Nah, persoalannya kita sekarang adalah ada prinsip superior dan inferior. Gini ya, saya masih ingat, saya hanya kasih gambaran. Seorang pemimpin, waktu dia aktif, wah banyak sekali, kalau dia ulang tahun ini, ulang tahun, wow banyak sekali hadiah. Semua orang datang kepada dia. Ini pengamatan saya, selama saya ada di Ungklab 20 tahun. Pas 20 tahun saya mengajar. Setelah dia turun, waktu dia ulang tahun, tidak ada lagi itu kartu-kartu ulang tahun, kue-kue ulang tahun. Artinya, saya simpulkan bahwa prinsip membangun relasi yang mereka buat selama dia berkuasa adalah karena dia penguasa. Jadi relasi itu dibangun di atas hubungan hierarki, bukan hubungan kasih. Kalau saya mencintai, kalau saya membangun hubungan dengan pendeta ketua uni, itu karena saya tidak punya kepentingan apapun. Hanya karena kasih saya kepada dia. Karena saya tidak punya kepentingan apapun. Ya. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian, bangunan relasi di atas kasih. Di atas kejujuran. Nah, ini kan saya kasih contoh ini contoh sederhana. Kalau seorang pendeta berkhotbah, pendeta jemaat nih, berkhotbah. Sesudah dia turun, terima kasih pendeta. Ya, mungkin 1-2 orang. Tapi kalau ketua conference yang berkhotbah, padahal kualitas khotbahnya sama dengan pendeta jemaat, luar biasa. Orang, ya, oh terima kasih pendeta, khotbahnya luar biasa. Nah, itu munafik. Ya, munafik itu. Karena apa? Karena dia mau berusaha untuk membangun image dia dengan pimpinan itu. Karena dia ada motif. Jadi kita ini seringkali tidak jujur dalam soal relasi dengan sesama.
Untuk mempertahankan stabilitas relasi kita dengan sesama harus dibangun di atas kasih. Relasi stabil butuh jujur. Relasi yang stabil itu butuh keterbukaan kalau itu berhubungan dengan sesama. Tidak manipulatif, kira-kira itu. Ya, jadi saya rasa itu prinsipnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pendeta. Pendeta, di dalam kolom chat ini ada permintaan Ya, untuk apakah bisa materi yang sudah dipaparkan ini malam dalam bentuk PowerPoint itu di-share. Itu ada permintaan. Lalu untuk semua eh, teman-teman yang masuk di dalam Zoom ini, informasi dari pimpinan kita bahwa jikalau kita mau melihat rekamannya bisa masuk ke dalam YouTube dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur tentang pendalaman sekolah Sabat. Oke, narasumber bagaimana untuk? ya, boleh, tapi saya selalu menganut prinsip akademik ya. Jadi tidak boleh di-share, itu adalah hak cipta. Ya. Ya, boleh saya share, tapi jangan share sama orang lain. Siap. Jadi saya akan, kalau disetujui oleh Siap. pendeta Stoinis ya, nanti saya share di WA Group, apa namanya, narasumber. Boleh begitu, pendeta Dr. Stoinis? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Teman-teman akan sangat senang untuk dapat PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Ya, Oke. bisa sekali pendeta Salama, bisa. Kalau Siap. pimpinan bilang bisa ya, saya hanya ikut pimpinan. Ya, ditunggu. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dan sekaligus memberikan pendalaman dari pelajaran sekolah Sabat kita. Jikalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator untuk arahan yang baik di malam hari ini dan juga Pendeta Abid atas materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan kita, hamba Tuhan Prangki Sepang, untuk ucapan terima kasih. Oh, oke, oke. Baik, terima kasih banyak saudara semua yang ada pendeta-pendeta yang sudah terlibat atau masuk di Zoom ini untuk pendalaman sekolah Sabat. Ini sangat menolong, menolong kita semua untuk pelayanan kita di jemaat di mana kita berada. Dan untuk itu kami mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Blasius Sabin. Saya tahu di Amerika sekarang ini mungkin baru memulai pagi ini, atau Iya, hampir. ya pendeta. Ya, iya kan. Jadi memang bukan cuma sekedar meluangkan waktu ini, tapi banyak hal yang juga pendeta sudah korbankan, baik waktu tidur juga dan memberikan banyak bekal makanan kepada semua pendeta-pendeta yang ada di Uni Timur, walaupun saya lihat yang masuk yang hadir ini ya baru lebih dari setengah sedikit yang ada. Padahal ini bagus sekali, menolong dan menambah wawasan dan pengetahuan, memperkaya kita supaya kita bisa memberi makan dengan baik kepada anggota jemaat kita melalui sekolah Sabat. Jadi pertama, sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Pendeta Blasius Abin bersama keluarga, istri dan anak-anak dalam tugas dan pelayanan juga setiap hari yang ada di Amerika. Dan tambahan untuk penyampaian bagi semua teman-teman pendeta, karena saya melihat ini sangat penting bagi kita untuk memberikan makanan rohani yang betul-betul bergizi kepada anggota jemaat melalui pelajaran sekolah Sabat. Marilah kita terus melibatkan diri masuk di dalam pendalaman sekolah Sabat ini setiap hari Senin malam. Ya, walaupun
Mungkin saya tahu juga kita punya kesibukan yang berbeda-beda, ya, tapi kalau saudara bisa gunakan waktu ini di jam ini dengan sebaiknya, pasti ada keuntungan tersendiri dalam pelayanan, ya, dalam pengembalaan kita di jemaat. Jadi kepada teman-teman yang ada di seluruh Uni Indonesia Timur, khususnya bagi sekretaris Asosiasi Kependetaan, mari kita terus menghimbau dan mengajak semua pendeta-pendeta untuk bisa melibatkan diri atau mengikuti Zoom yang sangat luar biasa ini, sehingga boleh memperkaya kita di dalam pelayanan nanti sebentar untuk sehari Sabat yang ada di depan ini. Jadi itu saja tambahan penyampaian pengumuman kami, dan sekali lagi terima kasih banyak ya Pendeta Abin, ini Pendeta Blasius. Selama ndak lihat-lihat di Unclub ini kurang dapat lihat lagi di Zoom ini, jadi senang bisa ketemu juga. Sama-sama Pendeta Sepang. Iya. Kapan datang Colorado siap terima. Oh, luar biasa. Dan bukan hanya senang juga ketemu, dapat banyak juga pengetahuan. Ini ilmu di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati Pendeta Blasius Abin bersama keluarga ya. Istri dan anak-anak adalah doa kami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Sir. Saat ini kita akan mengikuti lagu tutup yang akan diputar oleh host. Dan doa tutup akan dipimpin oleh narasumber Pendeta Blasius Abin untuk mendoakan pimpinan-pimpinan uni kita, dan lebih khusus juga untuk Pendeta Sepa dan Pendeta Tandidio, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Uni Timur. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Bapa Surgawi, di keheningan malam ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, kami bersyukur untuk kuasa-Mu. Walaupun kami bertemu di udara melalui aplikasi Zoom, tapi kuasa-Mu kami rasakan pada pertemuan kami pada malam ini. Kami bersyukur karena Engkau berikan kami hikmat. Dan kami juga bersyukur karena Engkau menjadikan kami semua sebagai mediator untuk menyampaikan firman Tuhan di jemaat-jemaat. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus dalam cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak, agar kami menjadi panutan bagi banyak orang, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, dan kami akan akhiri pertemuan kami malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Abin. Terima kasih untuk kita semua. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Shalom, selamat malam. Selamat malam Shalom. semua. Malam. Malam semua. Malam. Malam. Terima kasih. Malam Pendeta Kevin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Dr. MC. Terima kasih Sir Abil. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Mari. Selamat malam. Haleluya. Semua merindukan Malam Pendeta Pendeta Abil. Kevin. Selamat beristirahat. Selamat malam. malam. Haleluya. Selamat malam. Malam baik. Malam Pastor Jeba. Shalom. Shalom, shalom. Kita mana nutu? Mana Pendeta Martel? Aman-aman. Sehat-sehat? Aman-aman. Makasih.
Puji Tuhan. Pastor Ronga, aman Pastor Ronga? Siap, Pak Dir. Ah, Puji Tuhan, mantap. aman. Luar Pendeta biasa. Lori Engka ada juga ya. Luar biasa dia. Ada. Kalau Engka jago dia, ada terus. Oh mantap. Terima kasih. Semangatnya luar biasa dia. Tidak pernah absen dia. Nah, Dia rencana mau absen, malah dia takut Pak Direktur Kependetaan Uni. Lori Engka. Oke. Terima Oke, kasih dah. semangat semua ya. Terima kasih Tuhan juga. berkati kita semua. Gimana Oke. Pendeta Swini? Baik. Siap. Pastor Aswin. Oh iya,